Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, karena sekarang lagi malam nih, sahabat Nudira Talk semuanya. Kali ini bertemu lagi di acara Nudira Talk episode ke-33. Kali ini host dengan saya, Rosan Fikri. Insya Allah akan membahas tentang dunia ekspor dan juga alumni kita dari NLC juga di bidang ekspor. Alhamdulillah beliau sudah ekspor kopi. Namanya sama juga dengan saya, Fikri Raihan. Sapa dulu, halo, Assalamualaikum, Kang Fikri. Waalaikumsalam, Kang Fikri. Masya Kita Allah. ganti aja kayaknya, Kang Rosan sama Kang Raihan apa ya? Wah, boy, Kang Rausan, Kang Raihan. Jawab nih. Benar. Selamat Enggak, malam, tuh. semuanya. Selamat malam, Kang Rausan. Selamat malam juga, Kang Raihan. Betul. Biar nggak ketukar-tukar nanti audiens ya. Iya. Oke, teman-teman juga bisa subscribe di YouTube kita, di Learning Center. Bisa like, comment, and share. Insya Allah akan selalu tayang di hari Selasa jam 8 malam. Oke, baik, kita langsung ke Nudira Talk, ke acaranya saja. Jadi ini, Kang Fikri nih. Jadi saat ini sudah jadi eksportir yang luar biasa nih infonya. Eksportir kopi. Boleh ceritain nggak kira-kira bisnis yang digelutin sekarang tuh apa aja sih? Enggak, Kang? Oke, ya. Pertama-tama, terima kasih nih kesempatannya ya kepada pihak Nudira. Jadi, untuk bidang yang saya geluti saat ini, saya fokus di pertanian untuk saat ini. Jadi kan kalau kopi di Jawa Barat itu musiman. Pada saat musim kopi, saya panen kopi dari kebun saya sendiri, dan saya menampung kopi dari para petani sekitar di Jawa Barat saat ini. Kalau untuk luar Jawa Barat, kita udah ada juga kerjasama sama Kerinci. Terus sama baru itu sih yang banyaknya ya. Nah, jadi saat ini kita panen. Nah, lalu saya mencoba mengolahnya ya. Jadi saya kan kalau kopi itu dipanen dari kebun itu cherry, buah masih cherry itu istilah untuk buah kopi. Jadi ya bentuknya mirip cherry ya, bentuknya mirip cherry. Mungkin karena mirip ya disebut cherry mungkin ya. Mungkin ya. Orang umumnya bilang cherry itu buah kopi. Jadi kita itu tidak menjual si cherry kopi, tapi kita mencoba untuk mengolahnya sampai menjadi green bean. Green bean itu biji kopi yang siap untuk di roasting. Nah, dan pemasaran kita selama ini sebagian besar ya, di atas 80% kita ekspor. Masya Allah. Kita ekspor seperti itu. Brandnya apa, Kang Rehan? Kalau boleh tahu nih, biar teman-teman juga tahu nih. Kalau untuk di kopi, brand kita itu Java Frinsa Estate. Java Frinsa ya. Java Frinsa. Nah, kemudian tadi balik lagi ke pertanyaan yang saya geluti. Nah, pada saat musim kopi, saya fokus untuk mengolah kopi itu sampai pengiriman ya. Biasanya bulan-bulan Maret lah, dari mulai Maret sampai September selesai pengiriman. Nah, selebihnya September sampai ke Maret lagi, berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Sampai Februari, karena background keluarga saya petani semua, saya bertani sayuran dataran tinggi. Saya kan tinggal saat ini di Pangalengan. Daerah Pangalengan ya? Ya. Bandung. Bandung Selatan. Nah, saya tanam sayuran seperti kubis, sawi, wortel. Nah, fokusnya satu lagi selain kopi itu di pembibitan kentang. Sehingga setelah penanaman sayuran selang, saya menanam pembibitan kentang. Seperti itu. Berarti selain kopi, ada sayuran kentang ya? Pembibitan kentang. Pembibitan kentang. Benih kentang ya. Benih kentangnya. Nanti dijual lokal kalau itu mah ya? Jual lokal kalau itu. Jual lokal. Oke, tadi kita fokus ke dalam intro pembicaraan kita. Oke. Boleh minta tolong diceritain nggak gimana sih awalnya waktu terjun ke bisnis ekspor ini dan tahun berapa sih mulainya? Oke. Saya itu ekspor perdana tahun 2016. 2016. Kalau ditanya kapan pertama kali saya ekspor, saya pertama kali mulai ekspor itu 2016. Tapi kalau ditanya bagaimana awal mulanya, nah kalau awal mulanya saya mulai tanam dulu kopi 2011 akhir.
2011 ya. Jadi sedikit gambaran kalau pohon kopi itu kita tanam 2011 lalu panen perdana itu 2015. 4 tahun dia baru 4 panen raya tahun kan. ya. Ya, 4 tahun baru panen raya. Nah, pada saat panen raya dulu memang rencana kita dari awal kita mengejarnya untuk ekspor. Nah, ekspor target utamanya ya. Emang targetnya. Cuman pada saat panen raya 2015 namanya masih belajar. Nah, kita belum bisa pada saat itu ekspor. Sehingga kita menyuplai dulu ke para eksportir kopi. Sambil kita belajar bagaimana cara menyiapkan kopi untuk ekspor seperti apa. Jadi subeksportir menilai kualitas ekspor itu seperti apa gitu ya. Ya, sambil kita pelajari juga tuh kan sebenarnya kalau saya sih sekarang nanya ekspor itu seperti apa, mungkin sudah di keluar kepala. Tapi kalau dulu yang namanya orang nggak ngerti kan, liar kan liatnya. Kalau kata orang Sundanya, liar. Maaf nih saya kalau bicara dialog suka campur-campur Sunda sedikit. Apa Kang? Jadi pusing gitu kan. Akhirnya saya pelajari satu-satu, ikutan pelatihan di mana-mana. Nah, dulu saya belum ikutan yang Nudira, saya ikutannya beberapa tahun terakhir lah. Jadi ikutan dulu pelatihan. Nah, baru 2016 saya mulai ekspor perdana. Waktu itu ekspor perdana yang pertama ke Australia, habis itu ke Eropa. Nah, mungkin pecah telurnya di situ lah istilahnya kalau pecah telur itu. Ceritanya gimana saya bisa ekspor. Jadi 2016, saya lupa 2015 atau 16 tuh kita ada perlombaan yang mengadakan tuh di ininya di apa ya? Diinisiasi sama Pemprov Jabar kalau nggak salah Dinas Perkebunan pada saat itu ya. Dulu Pak Gubernur pada saat itu. Nah, lalu kita dapat juara di Atlanta, Georgia ya di Amerika. Kita ngirim 2 sampel, dua-duanya masuk 15 besar. Yang satu juara 2, yang satu juara 15 kalau nggak salah. Nah, dari situ kita dapat tiket nih gratis dari Pak Gubernur waktu itu ya dari Pemprov. Dapat tiket gratis untuk acara event kopi, tea and kakao di Hamburg, Jerman. Posisinya pada saat kita dapat tiket gratis itu panen raya sudah selesai, kopi sudah siap di gudang. Cuman saat itu kita berpikir, wah kayaknya kita udah mending coba buat ekspor langsung karena penasaran lah gitu. Penasaran kita pengen nyoba mencek sudah nam diketerukeun gitu diketerukeun tuh dikeluarkan segala daya upaya, segala apa yang kita bisa kita lakukan supaya bisa ekspor pada saat itu. Nah, mungkin kebetulan juga saatnya mungkin ya sudah takdirnya kita harus ekspor mungkin pada saat itu. Jadi barang kita sudah numpuk semua di gudang, kita dapat tiket untuk 1 orang. Cuman waktu itu kita yang perginya dua orang ke Hamburg. Kita ikut pameran di sana, Coffee Tea and Kakao, dan di sana kita ketemu dengan perusahaan Eropa yang bergerak di kopi. Langsung deal tuh? Belum? Langsung deal nggak begitu ketemu? Belum. Jadi waktu itu dia langsung. Jadi kalau di kopi itu biasanya orang menilai kopi pertama kali itu di cupping. Cupping itu organoleptik umumnya. Bahasa awam itu organoleptik. Satu gitu ya. Di tes pas coba orang Eropa itu nyoba, wah enak nih kopinya gitu. Jadi pada saat coba, jadi nama perusahaannya Nordic Approach. Mungkin bisa di-search juga di Google Nordic Approach. Nah, perusahaan itu salah satu semacam kurator. Jadi kalau di kopi specialty itu tidak bisa hanya menjual, tapi harus bisa menjadi kurator juga. Dan Nordic Approach itu salah satu kiblat kopi dunia lah. Jadi ada beberapa kiblat mungkin ya. Kopi dunia itu salah satunya Nordic Approach. Nah, pada saat mereka cupping, oh ya udah, kopinya enak. Saya akan segera ke sana. Nah, 2 minggu dari kita pulang dari Jerman, datang salah satu foundernya Nordic Approach itu namanya Morten Wennesgaard. Kemarin juga baru kesini lagi, jadi rutin mereka tiap tahun kesini untuk semacam supervisi lah. Semacam supervisi QC seperti itu ya? Iya QC. Nah, standarnya tinggi sekali. Datang ke Indonesia, dikeliling itu semua biasanya. Jadi kalau sepengalaman saya, buyer dari luar ya, dari luar Eropa, Amerika, Jepang, mungkin negara lain juga ya. Tapi kalau BRC kan itu biasanya strict gitu,
ketat, mereka kepo gitu kalau bahasa kitanya mah. Nah, Tak pingin tahu segala hal, mulai pohon kopinya di mana, nanamnya kayak pembibitannya gimana, seperti apa ya, tanamnya, seperti apa. Jadi gini proses pertamanya panennya. pas pas dia datang ke Indonesia, dia langsung keping karena untuk apa teh, untuk meyakinkan bahwa memang kopinya enak gitu. Yang pertama, kopinya jelas harus enak, enak dengan parameter ya, Ya, cupping score istilahnya. Cupping score sudah oke, cupping score udah oke. Sekarang saya pengen lihat mana pohonnya, kebunnya di mana, pengolahan seperti apa. Jadi intinya gimana kopi ini bisa jadi ada di cangkir inilah gitu. Traceability-nya harus jelas. Ini kita ajak keliling. Oke, udah selesai keliling. Kamu punya barang segimana? Tunjukin kan di gudang barang udah ngentep, udah apa? Sudah rapi, sudah banyak. tertata. No, sudah ini. Kita ada segitu barang, udah saya ambil semua. Asal ngimpi kita mencari orang Sunda nama. Nah, alhamdulillah Itu ada aja jalannya ternyata ya. ternyata mungkin itu saatnya gitu. Nah, sebenarnya yang sulit untuk menggolkan itu yang pertama biasanya. Telurnya itu. Yang pertamanya itu. Nah, kita jalan Australia sudah. Kalau yang Australia bayarnya itu sebenarnya diaspora. Teman kita Oh, di diaspora. Malaysia juga diaspora. Diaspora. Nah, kemudian setelah kita masuk ke perusahaan Eropa ini, tiap tahun dia repeat order. Dan biasanya kalau perusahaan besar seperti itu pasti mereka punya apa ya, brand lain. Adalah bahasa ininya mah pesaing lah gitu, pesaing Ya, ya. mereka kan. Cuman kalau mereka biasanya sudah ada semacam pembagian wilayah. Jadi kalau yang Eropa langsung dia begitu deal sama kita, oke, saya pingin kopi Frinsa ke Eropa hanya ngirim ke perusahaan saya. Kita exclusive agreement. Oh ya udah oke, karena Spesial ya. kita juga background perusahaan mereka ya bagus lah gitu ininya ya, secara komitmen segala macam, sehingga kita kita Eropa dengan brand Frinsa hanya ke dia saja. Nah setelah itu Eropa udah dipegang sama dia nih. Nah kemudian rekan-rekan atau pesaing-pesaing mereka yang lain juga kan ngintip-ngintip tuh, lihat mereka dapat kopi dari Indonesia, akhirnya kontak lagi yang Amerika, ada lagi perusahaan mirip seperti itu di Amerika, kontak ke kita, deal. Nah dari situ malah sekarang kita bukan apa ya, bukan kita yang dikasih kuota sama dia, terus Yang kasih kuota berarti sekarang nih. mereka yang nanya gitu. Jadi kasarnya mah ada stok nggak nih di gudang? Jadi kasarnya, jadi tiap tahun tuh mereka pasti nanya, kamu sanggup berapa? Bukan sok saya minta sekontainer, bukan gitu, tapi kesanggupannya tahun ini berapa kontainer, kayak gitu. Jadi sekarang posisinya kita sedang kekurangan dengan supply-nya Martin. Iya, supply-nya. Wah, berarti harga juga bagus ya. Kalau kita bicara, nah kadang gini, saya ingin sedikit meluruskan khususnya untuk ekspor kopi. Harga ekspor kopi itu dibanding gini, saya jual kopi ekspor dan lokal. Lokal saya itu ke coffee shop atau ke roastery. Dari segi harga sebenarnya saya menjual harga FOB istilahnya kan, FOB. Ya. Bayar saya di Eropa, di Amerika itu sebenarnya tidak semahal saya menjual ke di roastery. Lokal, ya. Apa? Karena ya istilahnya mah beli sekilo sama sekontainer kan beda gitu. Iya, jumlahnya tapi kan luar biasa ya. Kan kita ngejar volume gitu. Ya, volume. Jadi gini Kang Roshan, kadang ada anggapan bahwa harga ekspor itu selalu lebih mahal gitu. Padahal belum tentu juga. Ada yang namanya, ada hal lain yang dikejar sebetulnya, yaitu volume. Iya, benar. Ya memang sih kita untung dengan ekspor, jelas lah. Kalau nggak untung ngapain saya jalanin, ngapain digeluti ya. gitu. Cuman kalau secara harga dibilang tinggi atau rendah, sebenarnya menjadi hal yang relatif seperti itu. Kalau yang ke Amerika ini brandnya Frinsa juga atau brand lain? Semua Frinsa. Semua Frinsa. Semua brandnya Java Frinsa Estate. Itu. Cuma kalau Amerika dia nggak minta eksklusif agreement, mungkin terlalu luas meren gitu. Jadi berarti kalau boleh tahu nih, brand Frinsa ini berarti sudah didaftarkan mereknya di negara tujuannya? Kalau di Haki udah, kalau di negara tujuan mah tergantung pembeli ya. Tergantung pembeli. Nah, saya juga kurang tahu kalau itu, mungkin bisa ditanyakan regulasinya ya. Apakah di negara tujuan harus seperti apa itu? Karena saya juga kurang paham gitu. Saya jadi kepikiran nih, kan Frinsa di bidang ekspor nih, ke Eropa, ke Amerika sudah lama dan besar. Saya istilahkan seperti itu. Kira-kira bakal ada yang
menggunakan merek Vinsa juga nggak kira-kira seperti itu? Oh, kalau gitu. Nah, kalau di dunia perkopian tuh, jangankan brandnya, petaninya harus disebutkan biasanya. Nah, ntar kalau Oh, tiba-tiba misal di Amerika atau di Eropa tiba-tiba muncul Frinsa lagi, mereka pasti akan cross check ke kita. dari Kak Rehan bukan nih, gitu. Iya, guys. Ya, ya gitu. Jadi mereka, Traceability-nya ketat sekali berarti ya. iya, kasarnya malah pohon aja harus tahu yang mana gitu. Hmm. Jadi ini kalau disimpulkan, jadi Kang Rehan ini sudah ke berapa negara dan varietas kopi apa saja sih yang sudah diekspor? Oke. Kalau ekspornya, jadi gini, kalau saya ngecer ke tiap coffee shop, jadi timbul apa ya, overhead-nya mungkin ketinggian. Sehingga kayak ke Eropa kita hanya kirim ke Norwegia saja. Gudangnya tuh di Antwerp, di Hmm. Norway. Ya. Amerika kita kirim ke Minneapolis dan Auckland untuk Amerika. Kemudian ke Australia kita ke Sydney. Tapi dari si Minneapolis dan Antwerp tadi biasanya dikirim lagi sampai ke Afrika, sampai ke seluruh dunia sepertinya. Karena beberapa kali saya dapat kiriman foto dari teman-teman kopi saya tiba-tiba ada di Afrika, di aduh saya lupa nama kotanya. Nama roasternya Rosetta Roaster itu di daerah apa ya? Saya lupa, harus dicek dulu. Hmm. Kemudian ada lagi di kan saya nggak pernah ekspor ke Afrika kan, tapi tiba-tiba ada Ya, kopi ya. saya di Tapi ternyata ada yang menjual ke sana. iya seperti itu. Jadi kalau ditanya ke negara mana saja, saya malah dikasih list di Excelnya tuh sama para apa ya, saking saking Menyebarnya saking nih. bukan gini, mereka aja pembeli-pembeli mereka yang pakai kopi saya mereka kasihkan ke saya gitu. Karena saking percayanya ke kita bahwa kita nggak akan langsung menjual ke sana segitu. Hmm. Jadi saya sampai dikasih draft Excelnya nih, kopi Fringe satu jenisnya kan ada beberapa jenis. Nah, ada Hmm. nama-nama roastery, nama kota, nama negara. Ini yang pakai kopi kita sampai listnya teh misalnya kopi di Bogor, misalnya ada Nudira Coffee Shop, itu ambil Hmm. kopi Frinsa. Frinsanya apa aja yang lot 1, lot 2, lot 3. Masing-masing berapa kilo itu lengkap. Dan itu dikirimkan ke saya Hmm. semua gitu. Jadi kalau Hmm. ditanya ke negara saja saya harus buka dulu Excel ini. So, oke. Terus kalau Cuman varietasnya varietas apa aja nih? nah ini varietas tuh varietas dari segi tanamannya atau varietas jenis kopi apa saja. Jenis kopi lah, jenis kopi. Nah, jenis kopi. Nah, kalau kita sebenarnya kopi itu dibedakan berdasarkan pengolahan. Kita menyediakan prosesnya natural, fully wash, honey, dan wet cooling. Hmm. Empat proses dasar itu kita sediakan. Kalau di Pengalengan itu masuknya apa kopi apa? Java Preanger ya? Kalau kita jual apa ya? Kita brandnya jadi Kopi Frinsa Jawa Kopi Barat. West Hmm. Java. West Java. West Java. Dia punya branding sendiri. Oke, Iya. terus dalam ekspor ini ada hambatan apa aja nih dalam mengurus ekspor? Apakah dalam mengurus dokumennya atau izinnya atau dalam proses pengirimannya? Boleh tolong di-share nggak kira-kira nih ke sahabat Mendira Talk nih? Oke. Jadi pas pertama kali ekspor semua pusing gitu. Karena apapun ketika pertama kali mempelajari pasti pusing gitu. Jadi saya dulu pas lihat banyak banget legalitas ini. Tapi ternyata saya kenal dengan salah satu forwarder yang biasa saya pakai kan. Hmm. Oh ternyata mereka juga fitosanitari segala macam bisa dibantu jadi apa ya? Ada divisi kita gitu di divisi di kita yang bisa mengurus itu. Jadi kita coba merangkul divisi-divisi yang bisa membantu mengurus lah seperti itu. Kalau yang kesulitannya sebenarnya tetap di awal, kayak misalnya pertama kali saya ke Amerika, dia tiba-tiba minta FDA, apa FDA gitu kan, akhirnya kita cek-cek, oh FDA number, kita urus register ada. Terus kalau ekspor kemana, kalau yang persyaratan ekspornya sih, misalnya kita ekspor ke Eropa atau kemana-mana, ada kan dokumen dasarnya kan, kayak invoice packing list, terus ICO number kalau di kopi, terus PEB, yang basic-basic lah, sama apa yang paling penting teh airway bill kan sehingga lamun di urang resi gitu kan airway bill itu kalau yang dasar itu mungkin semua negara sama. Nah tinggal jadi pertama kita ekspor pasti kan sudah ada nih si persyaratan dasar ini. Nah tinggal
persyaratan tambahan dari negara-negara tujuan gitu. Kayak kalau Eropa dia minta GMO, non GMO, sertifikat non GMO. Terus kalau kayak ke Timur Tengah mintanya sertifikat of health kayak gitu-gitu. Itu bisa didiskusikan dengan pembeli atau forwarder ya kira-kira ya. Nah itu mah pinter-pinternya kita. Hmm. Nanya ke pembeli, ya baru kata pembeli kalau dia punya pengalaman dia akan sharing. Nah itu mungkin yang menjadi apa ya? Kalau gini, kalau saya kan belajar bisnisnya itu yang utama dari orang tua saya, dari ayah saya kan. Jadi kalau kata saya, ya kamu kalau pengen jadi eksportir, bergaul dengan eksportir, gitu. Jadi lamun tanya tema nyambung gitu. Jadi mencari komunitas nih. Cari semacam komunitas. Sharing, Nah ya. makanya ketika dulu saya dapat jarkoman, apa bahasa kerennya jarkom teh, jarkom lah gitu, jarkoman, broadcast. Ketika ada broadcast, dapat broadcastan bahwa Nudira bikin apa namanya pelatihan, saya semangat tuh karena saya bisa mengenal eksportir dan calon eksportir. Jadi belajar terus intinya mencari ilmu, mencari teman seperti itu ya. Iya, gitu. Jadi ketika saya ikutan, saya lupa nama acaranya itu apa, pelatihan ekspor aja gitu kan, pelatihan ekspornya Nudira, saya ikutan. Nah di situ, ternyata kan ada calon eksportir, ada yang sudah ekspor. Nah itu saya banyak ilmu yang didapatkan juga di sana karena kalau awal kita mau ekspor, kita apa aja sih hal dasar yang kita harus miliki pada saat mau ekspor. Salah satu forwarder misalnya, contohnya gitu ya, contoh sederhananya forwarder. Wah ternyata forwarder teh ada banyak di Indonesia teh, tahunya dari mana, pas di komunitas ngobrol gitu, sama lah kayak di komunitas mobil ya, sharing lah, bengkel mana yang bagus gitu ya. Nah Kang Wiki, Kang Raihan, iya gimana terus Kang kalau Roshan? hal kritis apa aja sih harus diwaspadai dalam bisnis yang digeluti, utamanya kopi ini? Hal kritisnya nih kira-kira nih kalau teman-teman yang juga bisnis kopi. Nah ini kan mungkin spesifik ya, ekspor kopi mungkin itu ya. Ya ekspor kopi lah. Oke, nah ibaratnya gini, kita ekspor ngejualnya ke luar negeri gitu. Kan background saya dulu petani sayur, saya dulu nyuplai ke pasar. Istilahnya tuh kalau susah macet pembayaran, saya tinggal datang ke pasar itu cari si A, si B, si C untuk menagih. Sedangkan kalau kita ekspor, kita ke luar negeri loh gitu. Tempat aja mungkin kita belum pernah ke sana, ongkos aja mahal. Sehingga kita harus lebih selektif bahwa dengan melihat background si pembeli itu siapa gitu. Karena saya diajarin sama ayah saya juga, lebih baik kita tidak dikenal oleh orang, tapi kita mengenal dia siapa gitu, daripada kita nggak tahu dia sama sekali, tapi dia tahu kita gitu. Terutama dalam hal kita akan bertemu dengan seorang atau kita mau berurusan dengan seorang gitu. Jadi saya selalu minimal screening lah, kita dengar perusahaan itu siapa, coba cari tahu ke siapa. Nah tetap balik lagi ke komunitas kan, kita di komunitas yang ekspor nanya di grup ekspor nih, nama bayarnya ini gimana orangnya gitu, atau siapa, jangan-jangan kan dia cuman bodong misalnya gitu ya. Jangan sampai gitu. Harus dicek validnya, validasi ya. validasi membeli. Nah sehingga saya lebih selektif dalam pembeli itu, kayak Nordic Approach, saya cek itu mah mungkin semua pemain specialty di dunia tahu itu, sehingga saya berani. Kemudian yang di Amerika cafe impor, saya cek itu juga apa orang sudah pada tahu. Nah gitu. Ya terpercaya. Nah. Itu yang pertama ya mengenai ekspor. Jadi nah sekarang muncul pertanyaan, nah Kang gimana cina kalau pembeli saya orang yang tidak dikenal? Nah itu kan kita harus punya solusi kan, karena kan mungkin orang-orang yang menonton podcast ini salah satunya ingin mencarikan solusi untuk itu kan, mencari solusi, mencari bayar atau pembayaran. Nah biasanya untuk bayar-bayar baru yang saya belum kenal orangnya seperti apa, saya akan berikan dia 2 opsi. Yang pertama, kita buka LC di sini. Memang biayanya tinggi, cuman resikonya juga gede gitu. Jadi saya kasih opsi pertama LC. Yang kedua, saya minta DP 75% di awal. Pada saat PO keluar, saya minta DP 75%. Setelah bayar 70%, barang kita siapkan, barang ready, PSSM sudah dikirim, segala macam, barang saya minta pelunasan. Dan itu saya minta pelunasan sebelum berangkat ya? Pelunasan sebelum berangkat. Meskipun kita marginnya tidak terlalu tinggi, minimal kita dapat dulu pasar. Dapat pasar, uang sudah di depan gitu. Kita minta pelunasannya pas ini ngirim AWB
airway bill-nya. Oh, berarti after Dokumen. 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 Ya. Jadi BL, sorry BL. Saya istilahnya rada bingung. Ya, bill Jadi of lading. bill of lading. Nah, jadi pertama 70% pas PO keluar, kontrak tanda tangan. Oke, setelah itu barang masuk kontainer, itu garansi buat dia kan. Garansi buat dia, kita nggak akan kabur gitu. Barang sudah masuk kontainer, kita foto semua. Itu kan ada kan apa tuh foto si seal-nya itu kan ada nomornya tuh. Ya, ada seal. Terus dari shipping lain ada surat-surat banyak kan. Ya. Dokumen lah, itu dokumen kita foto-fotoin dulu. Tapi si BL nggak akan kita kasih dulu. Ya. Kita tidak akan ngirim fisiknya dulu ke sana sebelum dia bayar pelunasan gitu. Paling kirim kopi dulu, kopi BL ya. Apa? Kirim kopi BL dulu. Kirim aja dulu fotonya atau video call dulu gimana gitu. Ya. Ini udah ada, saya minta pelunasan, kalau udah lunas baru saya kirim nih fisiknya gitu. Pinter-pinternya kita lobby lah itu. Bukti bahwa itu barang sudah dikirim ya. Iya, dan sejauh ini mereka lebih memilih opsi kedua daripada opsi pertama. Oh, DP 75%. Iya, daripada buka LC. Nggak tahu kenapa tuh mereka nggak mau buka LC. Mungkin mereka juga udah lihat background kita seperti apa, mungkin ya. Ya, lu udah percaya. Lalu berikutnya nih, ada hal pengalaman apa nih yang paling berkesan selama di bidang ekspor kopi ini? Kalau yang paling berkesan tuh yang pertama biasanya kan, pertama kali ekspor ke Eropa gitu kan, dongengnya rada lucu juga kan, yang tadi saya cerita kan, tiba-tiba orang kaping dan mukanya datang. Itu cukup berkesan buat saya. Kemudian gak kebayang gitu ya, kok bisa gitu. Ya. Terus pas kita dapat bayar baru lagi gitu kan, orang baru lagi kayak gitu. Berkesannya di yang pertama itulah. Nah, terus kalau di dunia bisnis kopi, kalau di Indonesia tuh kira-kira suasananya kayak gimana sih saat ini? Kenapa sampai dulu menargetkannya ekspor gitu kira-kira? Ini sepengetahuan saya, market yang baru atau bagaimana? Ini sepengetahuan yang saya tahu, yang saya lihat di Indonesia tuh peningkatan rate of rise. Jadi kalau di kurva, kalau sebenarnya konsumsi kopi di Indonesia itu masih rendah dibanding negara Eropa, negara Amerika. Tapi peningkatan per tahunnya cukup tinggi gitu. Tapi secara total masih lebih rendah. Jadi akhirnya kita buat lokal kita sediakan. Dan untuk lokal pun sama, kita biasanya yang eceran ada yang eceran. Kemudian yang besar-besarnya biasanya kita sudah ada langganan-langganan kayak gitu. Ya, kafe-kafe ya. Nah, kenapa kita mau ekspor? Karena buat saya harus jual kopi misalnya 2 kontainer atau 3, atau apalagi buat awal-awal saya mau jual sekontainer lokal juga bingung kan kemana ngejualnya gitu. Iya, banyak sekali itu. Jadi kalau banyak itu maaf saya potong sebentar. 1 kontainer itu berapa banyak kopinya itu? 18 gini aja, satu kontainer 18 ton. Sebenarnya fullnya bisa sampai 19.200, tapi bisa kita pakai 18 ton. Iya benar ya. Gimana cara jual kopi 18 ton di lokal? Oh ya, gini, saya dulu pernah ada pengalaman. Saya kan dulu kuliah di Bogor nih, bareng sama Kang Rausan saya dulu, beda setahun. Saya iseng dulu kan, bawa kopi keliling Saya dari Bogor ke Pangalengan melewati beberapa coffee shop nih. Saya datangin tiap coffee shop, tiap roastery. Canvassing, nawarin kopi. Pak Yu sekali acan gitu. Wah, mungkin dulu brand saya mungkin belum sekuat sekarang gitu. Jadi atau mungkin saya salah target pasar atau gimana lah. Pokoknya itu tuh yang berkesan tuh gitu. Asa wah gagal gitu kan. Maksudnya berkesan untuk hal-hal yang kurang baiknya lah gitu. Saya udah sengaja gitu kan jalan gitu. Tapi nggak apa, itu pengalaman gitu. Kita sampai nemuin coffee shop gitu kan. Tapi banyak pelajarannya yang saya ambil gitu. Saya di mobilnya full bawa kopi udah di packing sekiloan, 5 kiloan, 3 kiloan. PDT orang dagang gitu. Datengin tiap coffee shop. Nggak laku, nggak ada yang laku sekilo aja. Itu pengalaman pahitnya gitu. Pahit. Makanya kan kalau diekspor bisa langsung sekali kirim aja 18 ton deh ya kejual ya. Sekarang alhamdulillah begitu saya main ke suatu roastery, apalagi roastery sudah langganan, biasanya pulang bawa kontrak baru biasanya gitu. Kontrak kan dari baru. Kemarin saya lihat di Instagramnya ada aja nih bule yang datang ke
Rinsa nih. Nah itu kebetulan karena kan mereka 3 tahun kemarin nggak bisa datang. Tahun sekarang bisa, makanya pada datang semua sekarang bayar saya di Indonesia. Terus nih, ini kan pengiriman melalui kontainer. Ini jadi menelaah kondisi kontainer saat ini kan terjadi kelangkaan. Kalau di ekspor kopi mengalami juga nggak sih kelangkaan kontainer dan gimana nih cara mengatasinya? Nah, itu saya paling berat tuh tahun 2021 tahun kemarin. Apa gara-gara ada apa? Kontainer Malang di terusan Swiss coba. Swiss ya. Ya pokoknya terjadi kelangkaan lah. Ya pokoknya intinya terjadi kelangkaan lah gitu karena suatu hal, saya lupa gimana ceritanya. Itu kontainer tuh sampai mahal. Mungkin kalau para eksportir merasakan juga ya apa yang saya rasakan gitu, harga kontainer itu 3-4 kali lipat gitu. Betul. Saya juga mengalami. Pusing kan, nah akhirnya akhirnya kalau saya sih akhirnya diajarkan sama saya, semua masalah itu pasti ada solusinya gitu. Tinggal kita coba bicarakan gitu. Dan kalau bicara pusing-pusing kita tidak usah berbicara dibuat semanis mungkin, tapi kita coba bicara dengan hati. Nah itu yang saya lakukan kepada bayar-bayar saya. Ada kenaikan harga berarti ya? Kenaikan harga kalau ada gitu, ini mah udah harganya naik nggak ada gitu, yang pusing kan? Iya betul. Kontainernya juga jarang lagi. Sedangkan kayak gini, yang perlu saya sampaikan, sedangkan kopi itu kita berlomba dengan waktu karena musim panen kopi itu cuma sampai bulan Juli Agustus. Iya betul. Dan cash flow saya terbatas. Jadi sebenarnya saya ekspornya juga belum yang besar-besar banget. Saya juga masih belum terlalu besar lah gitu. Mungkin kapasitasnya juga belum terlalu besar. Nah, cash flow kita tersendat kan pada saat itu. Biasanya kita ngerjain kontainer keempat tuh pakai uang yang pembayaran kontainer pertama. Ini sampai kontainer kelima belum ada pembayaran sama sekali. Uang kita udah habis. Nah itu kan strateginya mau seperti apa? Jadi saya belak-belaka ya. Emang tiap tahun juga saya menyampaikan apa adanya ke buyer ya, buka. Ya, saya video call buyer. Nih, barangnya udah siap, karungnya udah siap, barangnya udah ada. Ini update dari shipping lain. Saya 3 kali di cancel tahun kemarin ke mana? Amerika apa Eropa, saya lupa. 3 kali di cancel sama shipping lain. Pertama pakai harga normal, tolak jelas kan. Terus ada yang nawarin harganya lebih mahal, ikutin, tolak lagi. Dapatnya tuh akhirnya 4 kali lipat apa 3 kali lipat gitu harganya. Ya. Seperti itu. Artinya permasalahan tuh bisa dibicarakan sebetulnya dengan buyer itu ya. Iya, nah jadi ceritanya saya langsung video call ke buyer, saya tunjukin barangnya udah ada, update-nya sekarang sampai mana, barangnya sudah siap. Jadi kan biasanya tiap buyer tuh belinya tidak hanya satu kontainer, beberapa kontainer. Nah, saya bilang nih kalau saya mau yang kontainer pertama, kontraknya sudah, yang kontrak pertama nih sudah, barangnya sudah ada semua, saya tinggal tunggu pengiriman. Saya perlu dana lagi buat mengerjakan kontainer yang kedua. Nah, kan di situ kan intinya. Ya, betul. Saya bilang gitu, gimana nih kira-kira gimana? Wah, udah saya transfer besoknya ditransfer langsung kan. Gitu. Pakai apa tuh? Lupa istilahnya kalau dolar tuh pakai titi ya, pakai titi. Ya. Transfer grafik gitu. Transfer. Ya, malah saya nggak tahu tuh singkatannya apa, taunya titi aja. Nah, kepentingan ekspor jalan. Kita belanja lagi kayak gitu. Oke, Kang Rehan nih. Pertanyaan terakhir nih kelihatannya nih. Pesan apa nih kira-kira dari Kang Rehan untuk para milenial, Gen Z, ataupun pelaku usaha kopi lainnya yang mungkin ingin menekuni di bidang ekspor? Kira-kira pesan apa nih yang mau Kang Rehan sampaikan? Oke, berarti gini. Yang pertama pesan untuk yang ingin memulai ekspor. Yang ingin mulai ekspor mungkin bisa kita mulai dengan mengikuti pelatihan ikut ke suatu komunitas eksportir sehingga minimal kita masuk dulu ke pergaulan eksportir itu. Jadi minimal kalau kita ada permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan basic kita bisa dapatkan di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua khusus untuk eksportir kopi. Nah, untuk eksportir kopi kalau memang berminat untuk ekspor bisa aktif dalam ikut kayak semacam perlombaan-perlombaan. Sekarang kan malah udah ada tuh sekarang di SCAI ya. SCAI itu organisasi kopi specialty Indonesia, SCAI, Specialty Coffee Association Indonesia. SCAI itu sekarang bikin event namanya Cup of Excellence Indonesia. Nah, jadi seolah-olah kalau kita punya kopi bagus, coba ikutkan kompetisi itu, nanti
akan di cupping oleh para ahli dan kita akan keluar hasilnya cuppingnya berapa, dan kalau juara biasanya kita akan dicari oleh para buyer biasanya. Jadi kan gini, sebenarnya kalau buat namanya juga masih mulai gitu kan. Yang jadi pertanyaan teh gimana caranya memulai. Nah, gitu kan tinggal sebenarnya banyak kan gitu. Banyak. Nah, mungkin salah satunya itu bisa dicoba ya. Ikut perlombaan-perlombaan, ikut TOEFL of Excellence. Nah, kemudian nanti begitu ada buyer jangan kaget, mereka pasti mintanya kalau perusahaan besar dikasih setahun mah ngulang gitu, cuma setahun gitu. Jadi kecil ada. Jadi kalau prinsip saya gini, bagus dulu baru dibanyakin gitu. Jangan sampai kualitas paling nomor satu. Mengejar kapasitas tapi mengorbankan kualitas. Ya. Nah, mungkin di situ sih yang perlu digarisbawahinya. Jadi dari sedikit dulu bagus. Agar bisnis jangka panjang ya. Kapasitas. Ntar kalau naikin kapasitas banyak itu PR-nya kan. Babnya banyak gitu kalau di kuliah, SKS-nya banyak gitu. Itu ntar jadi berjalannya waktu akan ketemu lah gitu. Mungkin kalau pengen sering lebih lanjut, bisa lah gitu kita kontak saya atau ke Kang Roshan atau ikutan di komunitas ya. Lalu sama saya dikasih PR nih sama buyer saya yang dari Eropa. Dia minta coffee seluruh Indonesia dari saya. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman pelaku kopi yang nonton video ini, mungkin kalau mau mencoba ya, kita coba kerjasama sebenarnya kan bersama-sama. Mitra berarti sama Kang Raihan ya. Ya, kita terbuka untuk itu. Mungkin nanti bisa dapatkan kontak saya di Mbak Mila ya, atau di Kang Roshan nih di Dira. Kita cobalah gitu, siapa tahu berjodoh. Kan luar biasa tuh, nonton podcast dapat peluang bisnis tuh, Masya Allah. Intinya nomor satu apa kualitas. Saya bisa dapat mitra juga kan. Betul. Simbiosis mutualisme lah. Iya. Mungkin segitu Kang. Kalau pesan-pesan. Oke, baik, terima kasih Kang Raihan. Masya Allah, ini ilmunya luar biasa. Waktu kita singkat tapi daging semua ternyata nih. Ilmunya sangat bermanfaat. Ingin diskusi lebih panjang lagi sebetulnya, tapi waktu yang membatasi. Terima kasih banyak Kang Raihan. Kang Raihan ini sebetulnya masih ada hubungan keluarga kita ya. Kita tahu ternyata berkeluarga setelah lulus kuliah ya. Setelah lulus kuliah kita baru tahu kalau kita sekeluarga. Harus sering ketemu. Iya. Siap. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi nanti buat bersilaturahim nih. Insya Allah nih, saya main pangalengan. Oke. Terima kasih Kang Raihan. Salam buat Taulildan dan keluarga dan semuanya. Lancar bisnisnya. Terima kasih banyak juga Kang Roshan. Lancar salam bisnisnya. Untuk Pak Kang Roshan. Salam juga untuk Pak Nur Samsu dan Prof. Uis ya. Salam. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Sekian Leader Talk episode 33 ini. Jangan lupa subscribe channel Dira Learning Center. Tayang insya Allah setiap Selasa pukul 8 malam. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih dari saya, Roshan Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.